kalau cewek nyari jodoh, mereka pikir market mereka cuma cowok. Kalau cowok lagi nyari jodoh, mereka pikir market mereka cuma cewek. Maksudnya gimana? Orang tuanya kan market mereka juga. Oh, Nah, gini, ini kesalahannya banyak cewek, dia marketable di kalangan mertua, tapi tidak marketable di kalangan si cowok. Jadi untuk cewek-cewek yang feminin akan attract cowok-cowok yang maskulin. Dan mereka akan tertarik sama cowok-cowok yang bad boy, karena yang bad boy biasanya atributnya atribut maskulin. Atribut maskulin, egonya tinggi. Iya. Karena gini, cewek feminin pasti nyarinya certainty. Kalau level yang agak halus, lu praktekin yang namanya kalau di NLP itu building rapport. Building rapport, Passing menjalin leading. hubungan. Ya, building rapport kan bisa dari body language dulu. Iya. Misalkan dia duduknya di sebelah sana, lu duduknya di sini. Satu, yang perlu lu komunikasikan adalah lu perlu available. Language available tuh bisa ditunjukkan dari dari kepala, torso, sama toes. Oke. Jadi mesti menghadap ke dia. 2 di antara 3 itu perlu ngadep ke dia. Oke. Muka lu boleh nggak ke dia, tapi badan dan kaki lu ke dia gitu. Nah, apa sih yang biasanya tuh bikin cowok ilfeel? Sama cowok, sama cewek. Gimana sih? Ini mengarah ke siapa? Oke, yang bikin cowok ilfeel. Sama cewek. Pertama, kalau ada Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya Kristinali. Hari ini gue lagi mengundang Jose Aditya, founder and master coach dari lovecoach.id. Ini gara-gara waktu itu ketemu pas seminar bareng, Cie. Enggak, sebenarnya gue udah kenal lu dari lama, lu nya jaim sama gue. Terus gue suka ngenye-ngenye gitu loh. Emangnya Emangnya apaan sih love coach, love atau life coach? Lu juga biasa julukannya love life coach kan? Iya. Emang apa hubungannya love sama life coba? Enggak, soalnya kan permasalahan cinta itu permasalahan hidup juga. Iya, jadi kalau misalkan bahkan quality of our life is the quality of our romance life biasanya. Kalau misalkan kehidupan romansa kita sucks, biasanya kehidupan secara general juga rasanya gitu. Oke. Berarti bener dong quotes yang buat yang para yang udah married nih, happy wife, happy life. Betul, setuju Bang, setuju. Happy wife, happy life buat para suami-suami. Iya, setuju. Oke. Nah, sekarang pertanyaan gue, emangnya banyak ya peminatnya? Jadi gini, gue juga awalnya nggak nyangka bahwa peminatnya sebanyak ini. Tapi kalau misalkan dilihat dari statistik dan sejauh gue berkarir sebagai love coach, ternyata sekarang ini lagi tren banget orang tuh mental health awareness. Lagi zaman banget kesehatan mental, kesehatan energi, kesehatan kehidupan romansa, berpasangan dengan pasangan yang sehat secara mental. Itu tuh lagi ngetren banget dan ternyata banyak peminatnya, Bu. Peminatnya itu rata-rata umur berapa? Kalau klien kita sendiri tuh start dari 25 sampai 45. 45 juga masih ada. 50 juga. Itu rata-rata apakah mereka divorce atau mereka memang masih enggak. single gitu? Kalau gue itu lebih spesialisasi gimana ngebantu mereka untuk ketemu jodoh sejati. Untuk sekarang. Nah, gue penasaran yang udah usia 35 ke atas lah. Mereka itu sebelumnya single karena pilihan apa single karena keadaan? Complicated tuh. Mostly gimana? Mostly sih perpaduan antara segalanya. Jadi mereka tuh karena mereka sudah terlalu asik sama passionnya, karirnya tinggi, ya kan wanita independen, income-nya tinggi. Terus tiba-tiba ketika mereka sudah sampai puncak, mereka baru sadar gitu, sepi ternyata ya di atas sendirian gitu. Nah, di situ baru mereka gue butuh pasangan hidup juga, bahwa happy itu bukan cuma soal karir. Menurut lu lebih susah mana? Wanita karir yang belum berpasangan di usia 40-an atau cowok karir nih yang usia 40-an nyari pasangan? Relatif sih, dua-duanya sama-sama susah. Bukannya ada stigma di mana cowok makin tua makin mateng gitu kan, nyari cewek mah gampang lah kayak gitu. Soalnya kan cowok kan yang kesannya yang pencari penghasilan gitu. Menurut lu? Enggak, karena gini, balik lagi itu soal ke belief lagi.
Kalau misalkan dia secara belief percaya itu bisa dilakukan, dia bisa nyampe. Tapi kalau misalkan dianya ada mental block atau dia ngerasa nikah tuh ribet, atau misalkan dia punya trauma sama pernikahan orang tuanya, semau-maunya mereka punya pasangan, tetap gak bisa. Oke, nah awal mulanya lu jadi love coach tuh apa sih? Lu jadi love coach dulu apa jadi life coach dulu? Jadi, terus kenapa ada istilah master? Apa lu ada ambil certification atau kayak gitu-gitu? Oh ada, jadi gini, gue cerita dulu kenapa gue terjun ke industri ini. Satu, gue nggak pernah bercita-cita jadi seorang love coach, oke? Itu perlu dicatat, gue nggak pernah bercita-cita dan gue nggak ngerasa expert di dunia cinta. Dulu? Apa sekarang? Bahkan juga? sekarang pun gue tidak. Gimana sih? Gue tidak melabeli diri gue sebagai expert dulu. Karena Oke. ketika lu belajar sesuatu, makin lu tahu, banyak yang lu nggak tahu selama ini gitu. Oke. Jadi pertama, niatnya itu kenapa gue jadi seorang love coach? Karena gue pengen married. Gue pengen married, itu cerita ratusan juta tahun yang lalu. Oke. Gue mau married, gue sudah punya duit, udah punya calon, tapi somehow ketika gue mau nikah, gue punya kakak perempuan yang belum married. Oke. Waktu itu usianya 30 something. Dan beda selisihnya berapa tahun tadi? 5 tahun. Oke. 5 tahun, berarti gue 26, dia 31. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 31 atau 32, gue lupa. Iya. Ini kan cerita ratusan juta yang lalu, juta tahun yang lalu. Nah, habis itu pas gue mau married, sebenarnya kakak gue udah ngomong, bro, lu kalau mau nikah duluan nggak apa-apa. Jadi slow aja. Dan dari situ gue udah tenang dong. Oh, kakak gue udah oke nih. Akhirnya gue ngomong ke nyokap. Mah, aku mau married ya, gitu lah. Waktu itu. Terus nyokap gue bilang iya. Tapi tau kan yang iya fake gitu kan? Yang iya tapi nggak rela gitu kan? Iya. Akhirnya singkat cerita, gue baru tahu nyokap gue punya belief. Ya biasalah belief orang tua kebanyakan. Mereka percaya kalau misalkan ada anak perempuan dilangkahin sama adiknya cowok, kakaknya belum nikah, makin susah dapat pasangan. Selain makin susah, takutnya akhirnya kalaupun dapat akhirnya jadi yang mana aja gitu. Nah akhirnya waktu itu gue pergolakan batin, tapi gue discuss sama bini gue yang sekarang jadi bini gue. Gue bilang yaudah kita tunda dulu deh, kita bantu dulu kakak perempuan gue untuk dapetin jodoh. Oh nggak mau. Nah, tapi Untung istri lo mau ya? bini gue mau untungnya. Untungnya bini gue mau, makanya istriku, oke? Apa? Halo, papa sayang sama kamu. Enggak, gue gak dipanggil papa di rumah, gue gak dipanggil papa. Jadi waktu itu gue ngomong sama bini gue dan bini gue mau. Dan akhirnya, jadi sebelum gue jadi seorang love coach, gue ini seorang marketer. Gue dulu terjun di multi level marketing. Oke. Gue belajar teknik-teknik marketing, persuasi. Nah sebenarnya kan teknik marketing sama teknik nyari jodoh itu mirip-mirip. Cuma bedanya kalau lu jadi seorang sales, kan sebenarnya kita suka nggak suka kita sales kan. Kalau misalkan kita mau nyari jodoh kan sebenarnya kita jualan tanda kutip. Tapi yang kita jualan kan bukan tubuh, yang kita jual adalah sebuah ide. Kalau lu nikah sama gue, kita dua-duanya akan sama-sama happy. Itu kan yang kita jual. Nah, karena gue backgroundnya adalah marketing, gue coba hubungin tuh materi marketing sama materi psikologi. Akhirnya gue ngomong sama kakak perempuan gue, teh, kan gue orang Sunda, gue manggil teh, mau nggak kita coaching tanda kutip. Waktu itu gue gak ngerti cara coaching gimana, gue gak ngerti psikologi terlalu dalam. Gue bantuin deh, lu dapet jodoh gitu. Iya, gue bantuin tekniknya apanya, gue yang pelajari, lu yang praktekin. Dan akhirnya dia sepakat tuh. Tapi ada resisten tentunya dong. Berarti sebenarnya bukan karena dia nggak mau dapat pasangan, tapi dia kesulitan. Lagi mau nyari pasangan yang oke, tapi ya nggak ada yang sesuai kriteria iya, dia kesulitan. Kakak perempuan gue tuh cantik, wife material, pinter masak, kue yang tadi gue bawain tuh itu kan kue buatan kakak perempuan gue. Oke. Kuenya enak, orangnya lucu, tapi somehow kalau di luar citra dirinya tuh berbeda. Kalau di luar tuh dia kaku, jaim, terus nggak mau kelihatan lemah, gitu deh. Strong woman, mandiri gitu. Tapi kalau di rumah wife material, iya, di luar jadi keras. That's how kenapa 30 something di usia hidupnya nggak ada yang deketin. Nah akhirnya gue ketemu pola itu, gue bilang coba deh kita ubah patternnya. Cuman gini, waktu gue awal ngomong begitu, dia ada resistensi. Resistensinya apa? Karena gini, lu kan adik gue Apa? sudah, iya. Akhirnya yang gue lakukan adalah gue banting setir, MLM-nya gue tinggalin. Serius? Gue banting setir. Ini sebenarnya demi cinta lo buat kakak lo, atau demi cinta lo buat bini lo buat bini gue sebenarnya. Buat pacar lo itu ya, jadi bini, biar gue cepet nikah, biar gue cepet nikah gitu. Kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya buat survival diri gue sendiri sih. Oke. Gue banting setir dari MLM ke event organizer. Oke. Gue bikin seminar-seminar yang manggil expert untuk ngajarin soal romansa. Oh. Nah waktu itu gue bikin seminar tentang jodoh ya.
tahun 2000 gue lupa 12 13 itu manggil ekspert dari luar, maksudnya dari dalam Indonesia gitu ya. Gue nggak perlu sebut namanya. Untuk apa sih? Untuk gue masukin kakak gue ke seminar itu, duduk di bangku depan biar bisa ngobrol sama pembicaranya. Seniat itu gue. Tapi hampir 2 kali, 3 kali, 4 kali gue bikin seminar, yang terjadi adalah peserta setelah masuk itu bukan dapat pencerahan, malah bingung. Bingungnya tuh gini, oke, karena ketika di seminar mereka malah dimotivasiin menikah tuh berkahnya apa, menikah tuh banyak untungnya. Jadi yang dijualin adalah ide menikahnya. Tapi kan orang yang ketika datang, oke, gue udah tahu nikah tuh pasangannya mana? iya, tapi gimana cara dapat pasangannya? Okay. Problemnya kan itu. Jadi ketika keluar mereka bingung. Jadi gue dapat satu hint, oh ternyata yang bingung bukan cuma kakak perempuan gue. Ribuan wanita di luar juga sama seperti itu. Dan kenapa gue tahu ribuan? Karena terakhir, tahun 2013 gue bikin event namanya Akulah Jodoh Sejatimu. 2000 orang di gedung Smesco. Itu yang datang untuk publik, tapi yang datang 80% perempuan. Lu bayangin 2000 orang, 80% perempuan. Terus kan gue jadi mikir, berarti yang punya problem ini bukan cuman kakak perempuan gue. Yang lainnya juga ada. Dan rata-rata cewek. Rata-rata cewek, 80%. Nah terus gue lihat kegundahan mereka itu mirip sama kegundahan kakak perempuan gue. Akhirnya setelah bikin beberapa event, hampir ribuan orang tetap masih kebingungan. Akhirnya gue putuskan, gue pelajari sendiri deh. Baru dari situ gue belajar NLP, Neuro Language Programming, gue belajar NAC, Neuro Associative Conditioning, sama gue belajar yang terakhir sama si Om Pras itu Neurosemantik. Oh, lu belajar sama Om Pras yang berarti juga? Ah, gila. Oke, terus? Gue pelajari semua. Nah, cuma begini, ketika lu belajar NLP itu kan belajar tools psikologi ya kan. Yang ketika lu ngomong sama orang awam, ini apa sih gitu. Lu tuh kayak ngejelasin bagaimana lampu bisa nyala gitu. Ada kabel ini, ada energi, itu kan ribet, ya kan. Akhirnya gue paduin itu sama teknik marketing yang dulu gue sudah pelajari dari TDW, Tunggu Semoringin. Ketika jadi sales gimana yang benar. Gue kawinin 2 ilmu itu, gue masukin ke Romansa. Setelah beberapa kali event itu, kakak gue luluh juga, akhirnya mengikutin saran-saran pribadi gue. Karena dia ngeliat usaha gue segitunya untuk bantuin dia gitu loh. Tapi ya kalau teteh nonton ya gitulah ya. Tidak ditambah, tidak dikurang, tapi kalau misalkan terasa ada yang ditambah dan dikurang, ya maafkan ya. Namanya udah lupa, memori lama kan. Nah habis itu, gue bantuin kakak perempuan gue kasih teknik-tekniknya. Tapi yang awal sih yang pertama dibenerin mindsetnya. Karena lu punya teknik doang, gak punya mindset yang bener, gak works bro. Nah coba mindsetnya waktu itu yang dibenerin apa? Yang gue benerin adalah yang pertama, bahwa pria baik itu masih banyak dan tersedia buat lu. Kebanyakan wanita di umuran kakak gue yang belum dapat jodoh, mereka mikir mana cowoknya gak ada. Jadi ketika mereka punya mindset gak ada, ya mereka fokusnya gak ada. Apalagi zaman sekarang ganteng dikit, gak taunya sukanya sama cowok. Ya gitulah. Nah makanya mindsetnya dulu dibenerin. Banyak mindset yang salah-salah, tapi itu dibenerin. Habis itu baru tekniknya. Habis tekniknya, singkat cerita 6 bulan praktekin apa yang kita jalanin. Waktu itu masih amatir ya. Gue gak ngerti cara coaching, gue cuma tahu teknik-teknik sama mindset doang. Tapi di saat itu lu belum ngambil NLP ya? Udah. Oh udah. Oke. Udah gue udah ngambil NLP sama udah ngambil hipnosis. Oke. Ya, coba kita belajar dari study case yang ini dulu. Jadi dari situ singkat cerita kakak gue udah ketemu juru sejatinya, udah nikah sekarang. Jadi nggak mau dibahas nih? Ya silakan dibahas apa yang mau dibahas. Berarti mindset blocknya pertama dari yang study case yang pertama ya, bahwa cowok baik itu nggak ada. Ya. Itu yang mental block. Mental block keduanya apa? Mental block yang kedua, saya terlalu sukses untuk dapet cowok. Ya, cowok sukanya cewek yang lemah, yang lebih lemah dan tidak sesukses diri si cowok ini. Mental block ketiga di saat itu apa? Waktu itu kakak perempuan gue soal dirinya sih. I am worthy or not gitu. Oh, mungkin karena udah kok nggak ada yang mau bawa. Iya, karena udah kelamaan, lama-lama hopeless. Jadi mereka lupa bahwa diri mereka tuh berharga sebenarnya. Karena mereka lupa betapa berharga dirinya, akhirnya mereka mendiskon standar. Dan ini nggak kejadian sama kakak gue. Kalau kakak gue memang tidak terekspos sama pria kan. Yang bikin masalah terbesar yang dialami sama kakak gue adalah tidak terekspos. Dia nggak kelihatan di market. Yang jadi masalah adalah kalau ada cewek terekspos di market tuh dalam arti ketemu sama cowok, ketemu sama calon mertua, itu kan terekspos sama market kan. Tapi dia masih punya mindset yang salah yang kayak tadi, kalau gua nggak worthy, akhirnya dia akan ketemu sama cowok-cowok yang memperlakukan dia seperti nggak worthy. Betul. Jadi hati-hati juga ketika lo melihat diri lo, karena ya begitu lo melihat diri lo seperti A, orang-orang akan melihat diri lo seperti A. Betul. Seperti apa yang lo lihat diri lo sendiri. Oke, terus, cara ngebenerin bahwa mindset cowok itu nggak ada yang baik gimana? Gini, mindset itu kan sebenarnya belief. Iya. Ya kan? Mindset itu kan sebenarnya belief. Ngerubah belief itu gampang sebenarnya. Apa? Yang pertama lu lakukan adalah pertanyakan belief tersebut, benar apa enggak. Jadi
di momen lu mempertanyakan belief tersebut, di momen itu lu udah nggak percaya. Contoh kayak misalkan lu believe bahwa punya orang kaya itu jahat, kan ada orang yang kayak gitu kan. Orang yang punya mindset orang kaya itu jahat nggak akan bisa kaya sampai kapanpun. Yes. Tapi kalau misalkan lu pengen ngubah belief itu, si simple lu tinggal nanya aja, emang bener ya orang kaya itu jahat? Kalau lu nanya kayak gitu, otak lu akan nyari jawaban. Akhirnya akan ketemu, oh ada kok orang kaya baik, oh ada kok yang ada yang seperti ini, yang seperti itu. Jadi satu, pertanyakan dulu. Kenapa dipertanyakan? Karena the moment you asking question about your belief, lu udah nggak belief lagi, lu udah nggak percaya. Oke, jadi tools pertama adalah pertanyakan. Jadi akhirnya kakak lo mempertanyakan, emang bener nggak ada cowok yang baik lah? Adek gue apaan dong, Cil? Nah, iya itu. Jahat dong. Itu. Oke, terus. Terus yang kedua, habis dipertanyakan, dikonfirmasi, gue dapat belief ini dari mana? Oke. Dikonfirmasi bisa dulu. jadi luka batin atau mungkin teman-temannya. Bisa jadi dari omongan tante-tante. Iya. Iya kan, dari bibi-bibi atau misalkan dari om-om atau misalkan dari film yang lu tonton. Iya. Kalau nonton drama Korea, apalagi yang lagi rame kemarin World of Marriage, Iya. itu yang tentang pernikahan, ada yang selingkuh dan kawan-kawan. Iya. Kalau lu masih polosan banget nonton itu bahaya loh. Benar. Karena ada belief tentang pernikahan yang bikin lu takut untuk nikah. Betul. Jadi lu perlu konfirmasi dulu, ini gue dapat belief dari mana. Oke. Setelah lu mengkonfirmasi kan artinya lu sudah aware tuh, lu sudah pertanyakan, terus lu sudah mengkonfirmasi ini dapatnya dari mana. Karena biasanya gini, belief apalagi mental block ya, seringnya datangnya bukan dari diri sendiri, pasti datangnya dari luar. Dari lingkungan. Entah itu dari Apa? lingkungan, Ya, atau experience, iya. atau dari buku, dari musik. Oh, itu juga hati-hati sama musik yang didengar. Kalau lu dengerin musik-musik soal pengkhianat cinta, apalagi yang The Massive tuh, kau hancurkan aku dengan sikapmu, yang itu. Iya. Pokoknya korban banget dah. Hancurkan aku dengan sikap. Pokoknya kalau lu sering denger lagu kayak begitu, mindset lu pasti berantakan soal romansa. Iya. Karena memang nikmat sih dengerin lagu itu kan, kayak ada yang ngertiin kita Iya, gitu loh. iya. Tapi kan itu karena diputar ulang-ulang jadi doktrin. Akhirnya jadi pembenaran. Betul. Dan yang ketiga, kalau lu sudah aware, putuskan. Ini, sebelum putuskan, tanya dulu sama diri. Berguna nggak untuk gue punya belief seperti ini? Yes. Guna apa enggak? Jadi, kalau gue lebih suka di romansa itu nggak pakai kacamata hitam putih. Karena hidup ini sebenarnya bukan soal salah benar, tapi soal guna atau enggak. Keren banget nih quote-nya. Ya, Hidup guna ini bukan apa? salah benar, tapi guna apa enggak ini? Karena gini, banyak orang di luar sana terdikotomi dalam sebuah mindset hitam putih. Jadi kalau misalkan nggak salah ya benar, kalau nggak benar ya salah gitu. Iya. Padahal kan ada spektrum di sana, ada proses di sana, ada pola pikir proses. Kalau lu cuma finalisasi salah dan benar, akhirnya lu jadi takut bertindak. Kalau lu takut bertindak, ini salah atau benar gitu ya. Iya. Padahal kan pemaknaan salah atau benar itu bukan tergantung dari orang lain, tapi tergantung dari lu sendiri menyikapinya. Jadi daripada lu pakai salah benar, coba dia pakai guna apa enggak ya. Oke. Contoh gini, banyak orang akhirnya jadi takut pakai positive thinking sama negative thinking gitu. Jadi mereka kayak anti banget sama negative thinking. Gue gak mau negatif, gue orangnya positif gitu. Malah jadi positif toxic. Jadi toxic positivity. Iya, toxic positivity. Padahal negative thinking kan perlu. Iya, buat warning lu. Iya, buat warning lu juga. Jadi Caution. konteksnya, guna nggak sih gue mikir kayak gini untuk sekarang? Iya, ibaratnya kan suka, lu jangan seujon dulu lu. Padahal itu sebenarnya udah warning dari diri kita, ini orang hati-hati lu Iya. gitu. Iya, karena biasanya kalau udah ngomong gitu itu udah hunch kan. Ada beberapa yang kita tangkap dari body language, dari pola kata, yang kayaknya nggak kongruan nih antara yang diomongin. Kongruan apaan? Lu bahasa lu jangan Nggak selaras. nggak selaras. Ya, Yang nonton nggak sesuai ngerti. Padahal gue juga nggak ngerti kongruan apaan. Lu kali Ci. Oh, iya. Kan gue merepresent audiens yang nonton. Oke, I see. Oke. Itu step 3. Step yang keempat, setelah tahu kalau ini nggak berguna, maka yang berguna apa? Keputusan gue pengen ngubah belief gue jadi seperti apa. Oke. Oh. Jadi gitu cara ngubah belief. Cara ngubah belief. Nah, oke, sekarang belief udah berubah nih. Cowok baik banyak. Ya. Dan gue harus belief itu karena itu lebih bermanfaat buat gue. Dan gue ternyata dapat belief ini dari film-film yang gue nonton. Nah, terus dia nongol nih ke expose kan? Iya, ke expose market. Nah, ke expose juga kan kadang suka ada orang nanyanya simple as Ci, gimana gue tuh orang introvert? Itu kan belief lagi. Apakah gue mesti join komunitas? Misalnya perkumpulan ibu-ibu arisan atau misalnya apalah yang pokoknya terekspos dengan banyak orang. Kan bisa aja dong ada orang yang udah merasa jadi introvert demennya di rumah. Iya. Nyari sosialnya gimana? Lu biasanya kasih idenya apa? Oh, zaman sekarang online banyak tuh. Ya, online, misalnya Tinder nih, Tinder atau apalah. Itu kan cowok-cowok yang cuma suka nyari one kan night belief stand lah atau apa. Misalnya contoh ada yang kayak gitu kan. Nah makanya lagi-lagi gue sebelum masuk ke teknik, gue benerin dulu mindsetnya.
itu kan belief kayak tadi. Kayak misalkan belief, oke, cowok banyak. Tapi apa nih yang bikin dia masih gak action? Biasanya masih ada belief-belief yang ngikat dia untuk gak action. Jadi tugas gue sebagai coach itu sebenarnya bukan ngebantuin klien nyampe tujuannya, tapi untuk menyadari tembok apa yang mengendali dia dan merubuhkannya. Jadi tanggung jawab coach itu cuma sampai situ. Jadi karena logikanya gini, kalau temboknya sudah rubuh, lu pasti jalan. Nah oke, sekarang udah rubuh, terus dia jalan. Jadi balik lagi kan sama aja kayak tadi lu ngomong ketika seminar itu nih, ada orang yang tadi lu bikin seminar lebih ngomong ide nikah itu berkah, nikah itu gimana. Tapi pasangannya mana? Yes. Nah nanti misalnya dia udah believe udah oke, coach Jose cariin gue jodoh, gue udah ready nih. Nggak cariin dong, gue bukan jodoh. Iya, atau gue mesti kemana nih? Misalnya gue beneran sama sekali medsos aja, medsos friendship lah. Friendlist gue katakan baru cuma 500 orang. Di IG gue jarang nongol. Gue mesti ngapain? Nah gini. Apalagi lagi musim pandemi ini. Ini untuk cewek dulu ya. Untuk cewek. Pokoknya kalau mindsetnya udah benar, gue punya roadmap. Ya. Lu bisa baca buku gue Happy Love Guide. Beli yang asli, jangan yang bacakan, oke? Tolong di Instagram gue mana? Instagram gue di sini cari aja. Oke, cari. Namanya Happy Love Guide. Di situ gue sharing sebuah roadmap untuk perempuan bisa dapetin jodoh sejatinya secara lebih efektif, gak buang-buang waktu, tanpa perjodohan, bahkan kalau gue bisa juga tanpa pacaran. Contoh? Roadmapnya namanya Diva Roadmap. Okay. Diva itu singkatan dari 3 hal: discover, validate, sama advance. Oke, jelasin. Discover itu proses di mana lu mengekspos diri lu terhadap market dan memilih market yang tepat. Contoh caranya? Lu perlu kenal diri lu dulu siapa. Iya. Kalau lu nggak kenal diri lu siapa, lu bingung marketnya kayak gimana. Kayak lu di one-on-one, lu tahu dulu dong market lu siapa, butuhnya apa, baru habis itu lu pilih, oh market gua butuhnya produk ini. Ini maksudnya ngomongin one-on-one rate ya? Iya, one-on-one rate. Okay, terus? Di romansa juga sama. Kalau lu udah tahu diri lu siapa, lu akan tahu market yang tepat untuk lu siapa, cowok yang seperti apa. Oke. Jadi yang tahap pertama sebelum discover adalah kenali diri lu dulu. Setelah lu mengenali diri lu akan tahu kriteria seperti apa cowok yang tepat untuk lu. Karena kalau misalkan ukurannya nggak tepat, lu akan pakai ukuran orang lain. Dalam arti gini, banyak nih kesalahan soalnya. Ada cewek ngelihat ada temennya punya suaminya bagus, akhirnya suami kayak gitu bagus deh. Jadi pelakor deh. Ya bisa jadi pelakor, atau dia nyari cowok yang seperti itu di luaran yang nggak akan ketemu. Atau dia cari cowok yang seperti mantan dia, yang nggak akan ketemu. Kalau lu udah kenal diri lu sendiri, lu akan tahu value-value apa yang penting di pasangan hidup lu. Oke, misalnya mesti seagama, bisa jadi imam gua. Ya, simpelnya sih seperti itu. Tapi pada pelaksanaannya, kita perlu coaching dulu untuk tahu lu tuh seperti apa. Karena kan ketika nanya lu siapa aja orang pada bingung kan. Ya, contoh case yang kakak lo lagi deh. Ya kakak gue, waktu itu kakak gue jangan kakak gue, kasihan ya. Soalnya udah punya laki tuh, lakinya diomongin. Iya. klien gue si Mbak A gitu ya. Iya. Si klien gue Mbak A, ketika dia mau discover, dia orangnya cantik, kerjanya di BUMN. Sorry bukan, jangan yang itu. Yang ini aja, yang pengusaha. Sepertinya sih kenal sama lu, gue nggak tahu kenal atau enggak. Mungkin kenal. Ya udah, terus? Ya, dia seorang pengusaha. Dia terekspos di market luar biasa. Maksudnya orang-orang kenal dia. Dia cheerful orangnya, tapi entah kenapa dia selalu attract laki-laki yang nggak pas sama dia gitu. Dan ternyata ketika gue bedah adalah dia nggak punya filter untuk cowok yang pas buat gue tuh apa. Nah waktu itu kita ngomongin, lu tuh siapa sih? Nah ketika ngomong lu tuh siapa, kita tuh lagi mikir tujuan hidup lu apa, ngapain lu hidup di dunia, kelebihan lu apa, kelemahan lu apa. Terus juga tujuan lu mau nikah apa. Jadi dari situ baru ketahuan, oh kalau tujuan nikah gue ini, tujuan hidup gue ini, gue perlu ketemu sama partner yang kompatibel. Berarti mereka perlu punya sikap mental yang seperti A, sikap mental yang seperti B. Nanti ya, jadi bukan cuman Coba ceritanya study case-nya gue, anggaplah gue belum nikah. Oke, anggap lu belum nikah. Gue tanya dulu, apa? Misi hidup lu apa di dunia? Misi hidup gue itu ya bisa bermanfaat buat orang lain dan orang tuh merasakan keberadaan gue kalau gue tuh eksis, ada gitu loh. Jadi bukan kayak kalau gue mati ya udah hilang aja gitu. Berarti itu contribute. Untuk contribute lah. Dengan cara apa lu mau berkontribut? Misalnya ceritanya dengan umur sekarang, ceritanya gue belum punya laki nih ya. Yeah. Ya mungkin dengan cara kayak gini, misalnya bikin YouTube lah, sharing-sharing, dengan sering sharing di Instagram, Facebook, segala macam. Oke, good. Nah, dengan tujuan hidup yang seperti itu, kita belum ngomong soal karakter lu ya, tapi hanya dari itu aja. Kira-kira kebayang nggak pasangan yang tepat untuk lu karakternya seperti apa?
Pasangan yang bisa mengerti bahwa gue itu memang hidup ini untuk berkontribusi buat banyak orang, jadi setidaknya dia mesti dukung dong. Artinya dia juga perlu punya value bahwa life to contribute, betul? Ya, life to contribute, yes. Betul gak? Yes. Kalau misalkan lu punya laki yang nggak punya belief life to contribute, Ya, kayak pasti buat clash. apa lu nolongin Iya. orang, apa untungnya gitu-gitu kan. Betul, itu satu. Iya. Terus selain life to contribute, apalagi kira-kira kapasitas mental yang perlu dimiliki sama si cowok itu? Dia mesti lebih laki dari gue. Berarti manly. Iya, karena Oke. gue kayaknya lumayan dominan. Berarti dia perlu maskulin. Maskulin. Oke, good. Itu yang kedua, maskulin. Satu, life to contribute. Terus yang kedua, maskulin. Iya. Apa lagi? Gue sukanya cowok yang romantis. Romantis tuh Kayak misalnya dia inget ulang tahun gue, dia inget anniversary-nya nanti gitu loh. segala hal yang detail atau hal yang penting aja? Makin detail sih makin bagus. Oke. Oke. Dan dia suka ngasih gue surprise. Berarti attention to detail. Karena gue orangnya kolokan. Mhm. Misalnya tau dia bisa meluk gue kayak gitu-gitu. Oh, berarti lu cari cowok yang rela invest ke lu ya? Iya. Dalam arti dia mau ngebahagiain lu gitu kan? Iya, iya. Oke, itu Oke. yang ketiga. Oke. Nanti banyak lagi tuh. Kalau di gue biasanya gue minta mereka sebutin 10 kriteria. Banyakan orang setelah punya kriteria masih bingung. Kenapa? Karena tidak diurutkan prioritasnya. Oh, oke. Iya. Jadi gue mesti scoring nih. Di scoring mana yang paling penting sama yang bisa ditolerable. Oke. Jadi yang 3 teratas itu non tolerable, ini perlu ada di calon laki gue. Yang ke bawah itu masih tolerable. Oke. Nah, kebanyakan orang karena nggak diurutin, dia bingung. Dia ganteng sih, tapi begitu orangnya. Iya. Akhirnya jadi nggak keluar. Gue ganteng nomor terakhir. Ya. Asal dia bersih ya. Atau misalkan Bukan gini, jorok. dia tajir sih, dia sayang sih sama gue, tapi orangnya cuek banget. Iya. Nah, kalau dia nggak tahu prioritasnya yang mana duluan, Iya. dia akan bingung bikin keputusan. Nah, Oke. proses coaching itu adalah untuk tahu mana yang prioritasnya duluan gitu. Oke. Setelah dia tahu kan clean and clear nih cowoknya seperti apa, baru gue expand. Terus cowoknya nggak mau sama gue. Nah kan nggak gitu dong. Kita belum beres. Ini kita masih tahapan pre-discovery. Oke, expand. Next step. Di expand. Kira-kira cowok kayak gini hobinya apa? Oh, nice. Dia follow orang yang kayak gimana? Oke. Influencer, dia tontonannya apa? Musiknya apa? Kalau dia hobinya olahraga apa? Oke. Oke, udah ketahuan ya. Nah, kalau misalkan dari situ udah ketahuan kan kebayang, oh berarti artinya dia ada di komunitas ini. Berarti artinya dia ngumpul di tempat yang seperti ini. Oh. Itu sebelum lu discover, lu perlu tahu itu dulu semua gitu loh. Sebelum lu nyari cowok. Oke. Nah, jadi gini, ada 3 cara discover. Ini udah masuk ke teknik. Iya. 3 cara discover. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai direct approach. Kalau lu lihat ada cowok ganteng di cafe, di mall atau di mana, direct approach aja, kenalan langsung. Anjoy. Iya, itu ada tekniknya nanti panjang. Ini Kamu ganteng biasanya kenalan dong. enggak dong, enggak gitu dong. Ada tekniknya. Enggak sefrontal itu. Kalau itu agresif. Gue gak ngajarin cewek jadi Oke, agresif. terus gimana cara elegannya? Cara elegannya dong ajarin. Paling gampang minta tolong. Oh, minta tolong. Minta tolong. Coba contohnya gimana? Contoh misalkan lu lagi di Gramedia. Heeh. Lu ada buku yang tinggi, ada mas-mas ganteng. Mas, tolong ambilin itu dong. Padahal tingginya sama. Ya, Oke, ya, let's say gue ngerti, gitu. gue ngerti. Let's say. Oke. Terus diambilin ketika makasih ya. Coba kalau di kafe deh, misalnya ketemu di kedai kopi kayak Starbucks atau Coffee Bean kayak gitu misalnya. Nah, ini ada level difficulties-nya sih. Kalau levelnya mau yang mana? Yang uji nyali atau level yang agak halus? Yang agak halus dulu deh. Kalau level yang agak halus, lu praktekin yang namanya kalau di NLP itu ini lupa gue namanya building rapport. Building rapport, Passing menjalin leading. hubungan. Ya, building rapport kan bisa dari body language dulu. Iya. Misalkan dia duduknya di sebelah sana, lu duduknya di sini. Satu yang perlu lu komunikasikan adalah lu perlu available. Oke, jadi depan gua nggak ada orang. Bukan, dari body language. Oh, dari body language. Body language available tuh bisa ditunjukkan dari dari kepala, torso, sama toes. Oke. Jadi Oke. mesti menghadap ke dia. 2 di antara 3 itu perlu ngadep ke dia. Oke. Muka lu boleh nggak ke dia, tapi badan dan kaki lu ke dia gitu. Satu laki orang nih. Ya nggak apa-apa dong. Kan itu kita ketika find out dia laki orang, step back. Gila, gua kayaknya kalau sekarang masih available, gua terlalu banyak mental block kali ya. Kalau Iya. gini, satu laki orang. Gak lucu kan gue. Ya terus. Nah, itu teknik pertama. Ya, jadi lu building rapport dulu, tunjukin lu available. Aha. Lu begitu aja dulu 20-30 menit lu pasti di notice. Oke. Nah, habis itu sambil lu building rapport, lu coba pacing. Pacing tuh kalau di NLP apa ya? Meniru, matching, mirroring. Oh, dia lagi minum kopi, Minum kita kopi, minum kopi. lu minum kopi. Nah, Iya, ngerti. sampai lu bisa nge-lead. Sampai ngeliat atau dia yang ngikutin kita Iya. tanpa sadar gitu Kalau ya. dia udah ngikutin Udah kita, mirroring. artinya sudah ada koneksi secara emosional. Wah. Ketika lu samperin,
itu barrier-nya sudah nggak ada. Wah, nah oke. Akhirnya nyamperin, berarti kita yang mesti nyamperin kalau dia nggak nyamperin kita kan? Iya. Kita nyamperin, kita ngomong apa? Kalau gue pakai tools biasanya. Contoh, Gue biasanya suka ini. Mas boleh minta tisunya nggak gitu? Bisa, tapi Iya. kalau gue lebih ke arah teknik yang gue sebut teknik teman lama. Mas, kita kayaknya pernah ketemu deh di mana? Tajong. Serius ini? Itu bisa banget. Beneran. Oke. Karena ketika lu ngomong kayak begitu, mereka akan nyari, iya ya, pernah kenal ya? Iya ya. Ya gitu aja. Karena ketika lu bener-bener curious, Mas, kita kayaknya pernah ketemu deh di mana? Tapi itu masih soft, masih bisa kepake Itu lah. soft, itu soft. Oke. Itu kan soal nyali doang, mau apa enggak. Kalau uji ya. nyali yang mana? Nah, kalau uji nyali lu langsung samperin. Sampai ngomongnya apa? Lu langsung samperin, ya bilang aja, Mas, aku lihat kamu lagi sendirian. Ya gitu aja, langsung samperin, kenalan dong. Siapa tahu nanti. Serius? Ya iya. Agresif banget itu. Enggak. Kalau agresif tuh kalau lu pakai body language yang ngegoda-goda. Oke, coba zaman sekarang orang serem nggak sih disamperin Nah, makanya- Ini jangan-jangan mau nawarin gua Iya. asuransi, MLM, Betul. atau jangan SPG mana Betul. ini? Apalagi kalau misalnya lu bawa kartu nama, ya kan? Tapi kalau misalkan nih, makanya kalau direct approach, gue lebih sarankan pakai cara online kalau lu nyali nggak begitu besar. Oke. Kalau online mah gampang, tinggal follow, DM. Follow DM. Hmm. Oke, keren juga ya. Tapi keren loh, ini maksud gue, lu sebagai love coach dan life coach sampai mempelajari NLP segala macam, psikologi. Jadi tuh ada ilmunya beneran Iyalah. solid lah ya. Iyalah, gue nggak sembarangan bunyi lah. Gue pikir maksudnya kan, apakah kalau yang love coach itu dulunya playboy, jadi udah ngerti nih, dia udah pernah pacaran dengan banyak wanita, Enggak. udah tahu wanita tuh mesti kayak gimana. Gue dulunya malah cupu kok, gue good guy gitu, good guy yang disakiti oleh wanita-wanita. Oh serius? Iya, gue bahkan pernah dilimain cuy. Lu dilimain? Gue yang kelima, Kasihan banget sih. Kemanak UI, kalau lu nonton. Lu nonton ya, lu Persis. menyakiti hatinya. Enggak, udah lewat. Terus lu deketin bini lu gimana? Eh, Tapi kan udah jadi pacar. kalau deketin bini gue, Waktu itu berarti belum ada ilmu-ilmu dong. waktu itu gue mempelajari sesuatu sih yang gue nggak perlu sebut apa. Kenapa sih? Ya. Pasti bini lu tahu lah. Sekarang bini gue tahu. Ya udah kasih tahu Tapi lah. audiens sudah perlu tahu. Kenapa ini apa? Ilmu pelet? Enggak. Soalnya nggak boleh tahu. Ilmu body language enggak, gue takutnya menyebut satu nama yang Oh, oke. yang menurut gue tidak elok untuk gue sebutkan. Ya si B, si C lah. Terus Ya gue belajar sesuatu dari A. Waktu itu Iya. si A itu terkenal di dunia bagaimana ngebantu cowok-cowok yang ngerasa minder atau kesulitan sama kehidupan romansanya untuk bisa bangkit. Ya gue belajar sama orang itu. Oke, gue belajar sama orang itu, gue praktekkan tekniknya, nyangkut bini gue gitu. apa itu? Jadi gak usah lah, panjang lah cuy. Oke, udah Panjang, itu ya. skip. Ilmu Mm. orang soalnya. Itu ilmu orang. Cuman itu nggak bisa dipraktekin buat cewek karena terlalu agresif. Oh jadi oke, sekarang kalau gitu tips buat cowok. Bentar. Nah sekarang yang ini deh. Kadang kan kalau misalnya lo mah enak, lo mah cakep, dapet cowok gampang, tinggal tunjuk lo deketin dikit, kelepek-kelepek. Kalau gue jelek, Itu gue kan begini, belief. gue minder kayak gini. Tapi kan belief itu agak susah kalau misalnya dia tiap hari ngaca, dia sendiri nggak pede sama dirinya sendiri. Atau mungkin oke lah, ada juga mungkin yang memang secara dia juga nggak jaga badan, mungkin dia lebar sekali atau kayak gitu-gitu lah. Kan tiap orang punya rasa nggak percaya diri masing-masing kan. Betul. Nah itu yang paling itu susah nggak sih sebenarnya? Gini, Maksudnya susah nggak mengubah mindsetnya dari dia minder total sampai karena kita udah sepakat gak ada salah benar. Iya. Maka gue bilang gampang. oke. Kan tergantung belief lu. Kalau lu bilang itu susah, ya pasti susah. Oke. Tapi kalau gue bilang gampang dan lu percaya mengkonfirmasi itu gampang, ya jadi gampang. Ya tergantung belief ya, kayak orang jualan tuh gampang ya Ci, atau susah ya Ci. Itu kan Iya. lu gak bisa ngomong gampang atau enggak ya kan? Iya. Tergantung lu beliefnya apa. Iya. Jadi kalau misalkan ada ladies-ladies di sini yang ngerasa nggak percaya diri sama diri sendiri, coba tanya yang kayak tadi tekniknya. Pertanyakan apakah benar, datangnya dari mana. Karena gini, fitrahnya manusia itu percaya diri. Betul sekali. Ketika kita lahir oe-oe gitu ya, itu fitrahnya kan dia cheerful. Betul sekali. Jadi mesti mempertanyakan diri sendiri. Misalnya gue jelek, gak mungkin dapet cowok. Terus bertanya dong, emang yang lebih jelek dari gue pada nggak punya laki semua? Nah itu dia. Terus emangnya lakinya jelek-jelek semua? Nah, belum tentu kan, kayak gitu. Dan ini sih, coba lu kontrol cara lu mempertanyakan sesuatu sama diri lu sendiri. Karena suara-suara di pikiran lu tuh sebenarnya cuma sebuah jawaban atas pertanyaan yang lu tanyakan pada diri. Oke. Oke. Kalau pertanyaannya tepat,
lu akan dapat jawaban yang tepat. Tapi kalau pertanyaannya salah, lu akan dapat jawaban yang salah juga. Karena otak kita tuh kayak Google. Dia akan mencari sesuatu di server kita. Cuman bedanya kalau Google gak tahu jawabannya, dia akan jujur, search not found. Oke. Tapi kalau otak kita gak tahu jawabannya, Malah ngadi-ngadi. dia ngadi-ngadi tuh. Dia nyari-nyari jawaban. Jadi kalau misalkan lu tanya, kenapa ya gue belum merit ya? Kenapa ya gue begini ya? Ya dia akan nyari. Oh, di pelet kali gue ya. Oh, gue disantet kali. Akhirnya diguna-guna kali. Makanya kan banyak akhirnya cewek-cewek yang belum merit, orang tuanya bilang, "Yuk, kamu ibu rukyah yuk," gitu kan. Serius lu? Ada dulu kakak gue digituin. Rukyah. Iya, bukan di rukyah sih ya. Iya, gitu maksudnya lah. kayak gitu-gitu lah, disembayangin atau apa lah. Ya, ada proses-proses yang katanya itu dihalangin sesuatu lah. Ya terserah, itu belief mereka. Gue tidak menyalahkan, tidak membenarkan. Oke. Tapi dalam arti, gue beliefnya gini. Gue percaya sihir itu ada. Oke. Tapi meskipun lu dikerjain sama orang, kalau lu bisa maintain diri lu sendiri dan tanggung jawab sama diri lu sendiri, itu nggak masuk kok. Iya benar, karena tergantung mindset. Iya. Asal mindset lu kuat. Justru yang gampang nembus yang mindsetnya udah ada lemah-lemah 1% 2%, Iya. di magnify, Iya. diperbesar oleh yang aneh-anehnya itu. Nah, cara kontrolnya adalah ngontrol pertanyaan. Iya. Jadi hentikan, stop bertanya kenapa pada hal yang jelek dalam diri. Kenapa ya gue begini, kenapa ya begitu, kenapa? Stop. Jadi daripada nanya kenapa, tanya apa dan gimana. Contoh. Apa yang menyebabkan saya ada di sini sekarang? Oke. Apa yang menyebabkan saya belum mendapat apa yang saya dapatkan sekarang? Oke. Karena ketika lu nanyanya apa, otak lu akan nyari objek. Oke. Kalau lu nanyanya kenapa, otak itu akan magnify. Oh. Otak itu akan magnify, memperbesar. Tanya apa? Oke. Apa yang menyebabkan gue udah nyampe atau belum nyampe di tempat gue yang Oke. sekarang? Ketika ngomong apa kan artinya apakah body language gue, Oke. apakah fisik gue kurang menarik? Dalam arti gini, memang nggak semuanya terakhir sempurna, kan lu nggak perlu jadi sempurna untuk jadi menarik. Iya. Ya kan, lu nggak sempurna, gue nggak sempurna. Iya. Banyak orang jadi perfeksionis, gue nggak boleh Iya. ada cacatnya. Iya. Gitu, lu nggak perlu jadi seperfect itu untuk jadi menarik. Iya. Itu satu. Terus yang kedua, ketika lu ngomong apa, lu akan ngecek apakah body language gue, Mhm. apakah teknik komunikasi gue, akhirnya nanti bisa secara lebih logik untuk lo tahu problemnya apa. Habis tanya apa, pertanyaan berikutnya adalah gimana? Gimana caranya biar gue bisa nyampe ke tujuan yang gue mau? Oh, ubah body language. Oke, ubah body language. Gimana caranya? Belajar sama siapa? Iya dong. Iya. Jadi ketika lu mengontrol pertanyaan yang lu ajukan pada diri lu sendiri, lu bisa mengontrol emosi lu sendiri juga. Lu bisa mengontrol negatif thinking yang ada. Karena negatif thinking itu sebenarnya cuma sebuah jawaban. Oke. Jawaban dari pertanyaan yang lu pertanyakan pada diri lu sendiri. Oke. Jadi stop tanya kenapa pada hal yang buruk terhadap diri, tapi tanyakan apa dan gimana. Oke, sekarang ini kita masih ngomongin cewek ya. Cewek sekarang dia udah menetapkan kriteria cowok-cowok seperti ini. Nah, balik lagi sekarang emang cowok itu sukanya cewek seperti apa? Ini kan kadang suka udah ada stigma masyarakat, Iya. bahkan yang tadinya sebenarnya gue sukanya cewek kayak gini, tapi temennya bilang, lu jadi cewek yang pinter masak lah, yang setidaknya bisa nyari duit, bisa jaga anak, ya segala macam kayak gitu. Nah sehingga kan akhirnya cewek merasa gila, standar yang udah dipasang oleh cowok-cowok jomblo zaman sekarang yang udah umurnya selevel 35 ke atas tuh kayak udah tinggi banget ya kayak gitu. Nah ini kan gini, jadi sama aja kayak lu berbisnis. Ketika lu bilang selera market kan beda-beda, nggak bisa Iya. digeneralisasi. Iya. Cuman ketika kita bicara market, ada beberapa hal general yang bikin lu lebih menarik. Nah gini, mau cowok atau cewek, banyak mereka salah pahamnya adalah market gua cuman, jadi gini, kalau cewek nyari jodoh, mereka pikir market mereka cuma cowok. Kalau cowok lagi nyari jodoh, mereka pikir market mereka cuma cewek. Maksudnya apa sih? Maksudnya lu mereka lepas ke cowok juga gitu? Bukan. Itu sama jenis dong. Enggak, gua tidak mengendorse hal Oke, tersebut. oke. Bahkan gua termasuk gue tidak against the people, tapi gue against the ideas Oke. soal Iya. yang Maksudnya jadi apa? Market mereka kalau yang cewek, market mereka bukan cewek dong, maksudnya gimana? orang tuanya kan market mereka juga. Oh, Nah, oke. gini, ini kesalahannya banyak cewek, dia marketable di kalangan mertua, tapi Iya. tidak marketable di kalangan si cowok. Oh, jadi gila nih anak gua kalau jadinya sama cewek, Iya. enak banget nih. Tapi si cowoknya Cewek gak mau, gini. gak suka, ya kan? Iya. Atau yang kedua, dia marketable di cowok, di mertuanya kagak suka. Nah, dia tuh perlu paham dulu market mereka siapa. Kalau ada marketnya, oh berarti market gue adalah si cowok dan pasangannya, maka lu perlu tahu apa hal general yang disukai oleh kedua market tersebut. Nah, hal general yang paling gampang adalah secara penampilan. Penampilan itu membantu, oke? Penampilan itu membantu, tapi bukan yang utama. Karena yang paling utama tuh mindset dulu.
yang paling penting sih cewek itu kalau misalkan pengen lebih menarik, satu, kulitnya terlihat mulus, yang lu bisa bantu kan dengan lume lu gitu, dengan kosmetik lu, ya atau silakan. dengan skincare lah apalah ya. Oke. Itu bisa, kulit terlihat mulus. Terus yang kedua, gigi yang lebih putih. Itu masih bisa lah, kosmetik apalah. Atau ke dokter gigi. Ke dokter Sesemudah gigi, itu. semudah itu. Pipi yang merah merona. Ya, dandan dikit Dandan lah. dikit, sama bibir yang merah. Oke. Udah selesai dari penampilan itu. Dan Karena cowok itu makhluk visual banget sih ya. cewek juga. Aku juga. Enggak. Oke ya. Enggak. Iya. Cewek juga. Iya. Buktinya klien-klien gue nggak ganteng coach ya. Sama, kita sama-sama visual. Oke. Kita sama-sama visual. Cuman fisik itu pintu gerbangnya. Dan tapi banyak juga yang berhenti sampai situ. Udah cantik semuanya, tapi lupa body language sama manner. Kalau misalkan lu cantik tapi body language lu close body language terus, kan orang rasanya ada yang mencurigakan. Atau ketika eye contact, mata lu lari-lari nggak mau ngeliatin mata teman bicara lu, kan itu juga kelihatan mencurigakan. Jadi lu perlu punya body language yang pas juga dan manner yang pas juga. Berarti kesimpulannya kayak misalnya katakan lu ketemu klien secara penampilan udah oke, tapi ternyata mata dia suka kemana-mana karena dia bilang mungkin kalau gue kontak mata langsung gue langsung grogi. Lu akan mengarahkan dia, lu coba deh cari coach yang bisa ngajarin lu body language better, atau lu juga bisa ngajarin Gua juga? bisa. Wih. Itu bisa. All in. All in. Makanya gue sebutnya love juga, life juga gitu loh. Oke. Bahkan rata-rata yang jadi klien gue dan mereka sudah selesai, pengakuan mereka adalah mereka nggak cuma better di romansa, better di life better juga. di life juga, better di karir juga. Karena apa yang mereka pelajari di sini itu applicable kemana-mana. Nah, apa sih yang biasanya tuh bikin cowok ilfeel? Sama cowok, sama cewek. Ini mengarah ke siapa? Oke, yang bikin cowok ilfeel Sama cewek. Pertama, kalau ada perempuan sok kuat. ada perempuan sok kuat. Jadi kayak misalnya mau ngangkat galon air, oh nggak apa-apa, gue bisa kok. Iya. Pasang gas, gue bisa kok. Iya, meskipun sebenarnya bukan sok kuat ya, lebih tepatnya adalah ketika ada perempuan yang ragu untuk minta tolong atau nggak mau minta tolong. Akhirnya cowoknya merasa gue kayak nggak ada gunanya. Iya. Karena cowok pada dasarnya ingin merasa dibutuhkan. Betul. Gitu ya. Mereka butuh jadi pahlawan. Jadi sebenarnya gini, gue punya mindset yang sederhana sih untuk mengubah itu. Kalau daripada gue paham maksud lu adalah gue gak mau minta tolong karena gak mau ngerepotin, Iya. ya kan? Tapi mindsetnya gini, coba dipikirkan. Lu minta tolong sebenarnya adalah sebuah sedekah kejantanan. Iya. Biarlah dia berbuat kebaikan buat lu. Iya. Gitu. Jadi itu sebenarnya kebutuhan mereka. Jadi lu tuh bukan lagi ngerepotin, tapi lu lagi ngasih apa yang mereka mau. Oke. Nah kalau dengan mindsetnya begitu, mereka akhirnya gak hesitate lagi untuk minta tolong. Oke. Nah terus ada lagi? Terus apalagi ya yang bikin cowok ilfeel. Satu, sok kuat. Terus yang kedua adalah ketika mereka tidak mau kelihatan salah. Cewek nggak mau kelihatan salah. Oke. Jadi kayak misalkan ya kan memang ada ada peribahasa yang bilang cowok selalu salah, cewek selalu benar gitu kan. Tapi ya laki-laki juga punya hati. Dia perlu tahu mana yang benar dan salah secara objektif. Jadi kalau misalkan dia memang salah ya akui. Dan biasanya pola pikir itu hadir dari sebuah mindset bahwa gue perlu perfect. Gue harus perfect, karena gue harus perfect gue nggak boleh kelihatan salah. Oh dari sisi ceweknya. Iya dari sisi ceweknya. Jadi obatnya adalah ya nggak perlu jadi perfect. Lu nggak perlu jadi perfect untuk disukai orang kok. Nggak perlu. Terus cewek kan suka kode-kode gitu kan, kode-kode halus sampai kode keras. Sebenarnya cowok tuh demennya langsung aja. Nggak, bukan gitu. Jadi memang sudah kodratnya perempuan untuk ngasih kode. Cuman masalahnya gini, persepsi apa? Terserah. Iya. Persepsi wanita akan kode dengan apa yang diterima oleh cowok akan kode itu berbeda. Bedanya apa? Bedanya gini, misalkan cewek kayak tadi mau makan apa terserah. Itu kan maksudnya si cewek adalah kamu dong yang nentuin, aku pengen kamu yang nentuin, ngertiin aku gitu. Iya. Maksudnya kan itu. Tapi di tangkapan si cowok adalah gimana sih ketika gua mutusin sesuatu lu gak mau ikut. Iya. Jadi sebenarnya lu omongin aja, aku sih sebenarnya pengen makan sesuatu tapi aku pengen kamu yang ngerti ya, yuk aku coba. Lebih enak. Tebak-tebakan. Iya, tapi setidaknya daripada terserah. Iya. Kalau misalkan salah baru habis itu ini loh ya, aku tuh maunya ini, apalin ya. Udah gitu. Jadi daripada kode disampaikan tapi tentu saja tidak straightforward kayak kalimat perintah ya. Yang gue mau makan ini titik, ya, itu kan nggak enak. Lu perlu ngeliat juga secara mood, lu tuh berdua lagi kayak gimana. Kalau secara moodnya lagi enak, main tebak-tebakan kayak gitu bisa. Dan bahkan gue ada satu teknik yang gue sebut namanya swan technique. Swan tuh angsa. Swan angsa, iya. Jadi angsa itu kan apa ya? Ya anggun gitu kan. Itu cuma
penamaan random sih. Oke. Kita sebut namanya swan technique. Yang di swan technique itu gimana caranya lu menyampaikan unek-unek lu tanpa menyalahkan si cowok. Jadi sebenarnya cowok itu bukannya gak mau denger unek-unek lu, yang mereka gak mau adalah disalah-salahin. Iya. Gara-gara lu gua sedih, gara-gara lu gua nangis gitu. Iya. Jadi dari Cewek juga nggak suka disalah-salahin. iya, nggak suka, nggak ada yang suka. Semua orang nggak ada yang suka. Nah, cuman cewek punya ultimate advantage yang menurut gue itu gak dimiliki oleh pria, yaitu air mata. Tapi gini, ketika lu berair mata, jangan gara-gara kamu aku sedih, bukan gitu. Tapi lu ngomongnya gini, aku tuh pengen ditemenin nonton Netflix sama kamu, tapi kamunya main game terus. Beda, terus nangis. Habis itu kan cowok kalau ngeliat cewek begitu, dipupuk, ya kan? Iya. Akhirnya jadinya ngemong, bukan. Jadi kayak misalkan, aku tuh kangen dengar suara kamu, tapi kamu sibuk terus. Itu kan lebih fokusnya ke aku, bukan ke kamu yang salah, tapi aku perasaannya apa. Iya. Jadi yang dimagnify adalah perasaannya, bukan sebabnya. Itu swan technique. Elegan, tapi langsung nyampe, dan si cowok langsung ngerti. Iya. Kayaknya lu cocok nih buat ngurusin masalah rumah tangga. Bisa, silahkan dikontak di nomor ini. Jadi bukan cuma yang wanita single atau pria single, lu kalau punya masalah rumah tangga kan boleh nanya ke dia. Bisa, cuman mungkin belum aja. Belum aja, tapi bisa lah ya. Bisa. Kan lu kan life coach kan. Iya, Kan masalah rumah tangga juga masalah kehidupan. Karena intinya masalah rumah tangga itu masalah komunikasi. Iya sih, masalah gaya komunikasi yang Dan masalah copywritingnya. Bukan cuma Iya nggak copywriting. Copywriting tuh output. Outputnya ya. Inputnya dulu dong. Oh, mentalnya lagi. Iya, mental. Jadi mindsetnya. sebenarnya soal waras gak waras. Kalau lu waras, apapun tekniknya pasti bisa jalan. Tapi kalau lu tahu semua tekniknya, tapi kalau lu nggak waras, tanda kutip, lu nggak bisa jalan. Oke. Karena kayak gini, semua orang tahu komunikasi adalah kunci. Semua orang tahu. Tapi kalau dirinya nggak cukup waras untuk mempraktekkan komunikasi tersebut, akhirnya mereka snap. Lebih dikendalikan oleh emosinya ketimbang logikanya. Iya. Oke, tadi kan apa yang bikin cowok ilfeel. Sekarang apa yang bikin cewek ilfeel nih buat para cowok-cowok jomblo. Cowok single lah, gue nggak mau ngomong jomblo lah ya. Oke. So tajir. Oh, cewek ilfeel kalau ngeliat cowok so tajir. Bener banget. Iya, so tajir. Itu so tajir bikin ilfeel. Terus yang kedua, so pinter. So pinter kayak gimana? Pokoknya sepertinya dia tahu segalanya gitu. Pokoknya gue yang bener. Oke. Jangan percaya yang lain. Pokoknya gue yang bener, gue tahu. Iya. Sebenarnya gini, cewek tuh nggak butuh ngerti lu tuh banyak tahu. Cewek tuh hanya butuh tahu bahwa lu wawasannya cukup banyak. Nah, wawasan lu banyak dengan lu tahu itu beda. Lu gini deh, lu coba ngomong saya sudah tahu dengan saya sudah pernah dengar. Artinya beda. Beda. Kalau saya sudah pernah dengar ya, gue pernah dengar itu jadi wacana buat gue. Tapi gue tidak mengklaim ini kebenaran seutuhnya, betul nggak? Siapa tahu ada opini lain. Nah, orang tuh kelihatan smart bukan dari apa yang dia pahami sepenuhnya atau kuasai, tapi soal bagaimana dia memandang opini yang berbeda yang berbeda sebaliknya lah, dari sebaliknya, dia. Oke. Tapi emang sih kayaknya nggak cewek nggak cowok bete banget nggak sih, misalnya gue lagi cerita ke lu masa baru tahu? Iya. Malesin kan, Males. udah kayak ngeblok gitu kan. Kecuali konteksnya bercanda ya. Iya. Ya lu gitu aja baru tahu gitu. Kalau itu kan Pak, ya kita kan sering begitu juga, tapi itu kan bercanda. Oke, so tajir, so pinter. So tajir, so pinter, sama ini. Bercandanya terlalu vulgar. Ini SKSD. SKSD. Dalam arti gini, lu baru deketnya sedikit, tapi dia udah memperlakukan lu kayak pacar. Kenalin pacar gue ke teman-teman, kan bete. Iya. Iya kan? Tapi itu salah satu game yang dimainin sama cowok sih. Salah satu game. Kalau misalkan ceweknya sedikit rapuh, itu biasanya kemakan sama bait-bait seperti itu. Hal-hal yang sebenarnya lu nggak suka dari cowok, dari manusia, biasanya itu dilakukan kok. Nggak cowok, nggak cewek. Oke. Oh iya, sorry. Apa? Ini mau cowok mau cewek ya? Bau badan. Iya bener banget. Itu ilfil seganteng-gantengnya lu, secantik-cantiknya lu pas duduk. Bau badan, bau mulut, bau ketek. Aduh. Kuncinya sih lu tidak perlu sewangi apa, yang penting lu tidak bau. Dan juga jangan kayak diguyur parfum lah ya. Iya, itu juga pusing. Iya. Nah, oke. Sekarang menurut lo kesalahan apa yang paling sering dilakukan oleh cewek atau cowok pada saat PDKT? Sebenarnya mirip karena gini, gue ngambil teori ini dari Helen Fisher, dia seorang antropolog. Dia bilang ketika kita jatuh cinta ada 3 fungsi otak yang bekerja. Yang satu sexual drive, yang kedua emotional attraction, secara emosional romantik, yang ketiga attachment. Oke, jadi di romance life itu ada 3 hal tersebut. Nah, jadi dari ilmu tersebut gue menerjemahkan, gue mensimpelkan bahasanya adalah kalau lu pengen bikin orang lain jatuh cinta sama lu perlu nge-trigger 3 benih. 1 benih fisik,
kedua benih emosional, yang ketiga benih mental untuk dia bisa suka sama lu. Jadi physical attraction, emotional attraction, sama mental attraction. Oke. Nah setiap orang ketika ketemu pintu gerbangnya biasanya physical attraction. Iya, itu udah undeniable lah. Mau lo terima gue apa adanya dong, ya tetap aja. Yang pertama dilihat adalah physical. Physical. Nah cuma yang gue maksud secara physical adalah bukan mulus seperti Agnes Monica, Dian Sastro, bukan yang kayak gitu, tapi lebih ke arah body language, manner, sama availability. Oke. Satu itu. Terus yang kedua, emosional. Kalau emosional itu udah ngomong titik resah yang sama, kesamaan yang sama, hobi yang sama, atau positive emotional experience yang asik gitu. Itu emosional. Kalau mental ada lebih ke arah kita fit in nih. Gue fit jadi partner lu fit jadi partner gue. Oke. Nah, tahapnya kalau orang mau jadi jatuh cinta, itu perlu tiga-tiganya. Physical tambah mental tambah emosional sama dengan soul connection. Oke, sama dengan soul connection. Ketika ada satu aja yang lepas, bisa tetap jadi soul connection. Tapi biasanya perlu tiga-tiganya. Nah, maka kalau misalkan gue bilang apa kesalahan utama cowok dan cewek ketika mau PDKT adalah mereka nggak tahu, nggak aware mereka ada di tahap attraction yang mana. Kalau cewek kebanyakan seringnya mau lompat. Dia physical attraction aja belum, tapi pengen langsung lompat ke mental attraction. Mental attraction tuh di mana sudah komitmen, sudah apa. Akhirnya kan banyak yang nuntut. Ketika deketin, baru dideketin kenalan, ditanya, kamu tujuan kenalan sama aku apa? Kalau misalkan mau pacaran, aku skip ya. Kan, halo? Kenal aja belum, langsung ditodong kayak begitu. Gitu, kan? Itu kan langsung lompat. Kalau cowok biasanya, dia tidak ada emotional attraction-nya. Dia lebih sering mencoba meyakinkan logiknya si cewek. Akhirnya dia invest uang, invest beliin ini, beliin itu, ajak ke sini, ajak ke situ. Dengan logika, gue ini cukup baik, karena gue baik, lu kasih cinta lu dong buat gue. Itu kan logik. Padahal kan kita manusia makhluk emosional. Ketika kita beli sesuatu, kita di drive by emotion, bukan di drive by logic. Jadi kalau lu mau naklukin orang, taklukin emosinya. Tapi bener gak sih kalau cewek itu justru lebih attract ke bad boys, yang gak selalu available, kayak gitu-gitu? Ada yang seperti itu, tapi kalau gue, kenapa mereka attract sama bad boy, sebenarnya bukan bad boy-nya yang mereka tertarik. Karena beda sendiri kan, marketing kan ilmunya masih beda sendiri. Iya. Satu, mereka berbeda dan unik sendiri. Terus yang kedua, mereka itu ada sense of masculinity. Jadi untuk cewek-cewek yang feminin akan attract cowok-cowok yang maskulin. Dan mereka akan tertarik sama cowok-cowok yang bad boy, karena yang bad boy biasanya atributnya atribut maskulin. Atribut maskulin, egonya tinggi. Iya. Karena gini, cewek feminin pasti nyarinya certainty. Certainty itu apa ya? Kepastian. Nyarinya kepastian. Jadi kalau dia ngelihat ada cowok bad boy yang dia bisa ngambil keputusan, dia egonya tinggi, itu disematkan biasanya dengan kualitas leader kan? Kualitas leader kan biasanya egonya cukup tinggi, terus dia bisa ngambil keputusan dan kawan-kawan, akhirnya mereka attract-nya ke sana. Oke, sekarang ngomongin Serong. Menurut lu kalau orang selingkuh, yang disalahin itu pelakornya apa pasangan yang selingkuhnya itu? Yang lebih salah lah, yang lebih kurang tepatnya lah. Atau justru yang diselingkuhin? Gini, ada beberapa hal yang perlu lihat, entah 3 atau 2 itu. Yang pertama adalah, gue percaya setiap segala sesuatu yang terjadi sama hidup kita pasti ikut andil di situ. Karena secara saintifik ya, secara teorinya, orang tuh nyari keluar, memang dasar, gue tidak membenarkan orang yang selingkuh loh ya, ini gue garis bawahi dulu, gue tidak membenarkan orang yang selingkuh. Tapi ada sebab kenapa mereka nyari keluar. Karena ada hal yang nggak mereka dapetin di dalam. Tadi kan gue bilang, yang ideal itu ketika ada physical attraction, mental attraction, emotional attraction. Banyak kan setelah menikah, lupa. Ada salah satu dilupakan. Dan bahkan berbeda perlakuannya. Pas lagi PDKT sebelum nikah itu invest, giving. Love is giving. Setelah nikah berubah menjadi love is taking. Jadinya nuntut. Nah, manusia manapun ketika dituntut terus, akhirnya kan mereka ngerasa nggak dapat, ada something missing di hidup mereka. Akhirnya mereka nyari keluar. Jadi ada aspek dari si wanitanya juga, ada aspek dari si cowoknya juga salah. Terus apakah si pelakornya salah? Ya enggak juga sih. Maksudnya si pelakor kan nyari, dia nggak bahagia sama, kan gini polanya. Orang itu punya pembenaran ngerebut suami orang karena dia sering dapat curhatan dari si suami, dia nggak bahagia di pernikahannya. Iya. Jadi lu lebih bahagia sama gue. Jadi konsepnya adalah gue menyelamatkan hidup lu. Iya. Nah jadi gini, gue tidak mau pakai dikotomi atau label benar salah. Tapi labelnya mana efektif, mana enggak. Karena setiap case beda-beda juga. Dan selalu ada niat positif dari setiap perilaku, meskipun itu perilaku negatif atau positif. At least positif bagi mereka. Positif bagi mereka. Meskipun nggak adil buat yang lain. Iya, kan setiap orang selalu menggunakan pembenaran masing-masing. Iya. Oke. Nah sekarang
kan banyak banget yang curhat sama gue ya, para mama gitu, mungkin Yeah. karena berasa gue mama juga. Gila ya Cia, sekarang suami gue tuh sejak gue bisa berpenghasilan sendiri, kayaknya tuh ya gitulah, kayak cuma di rumah doang, malas kerja, dia baru resign dari kantor, terus ya udah cuma melakukan hobinya. Sementara gue yang banting tulang, masih cari duit, bayar cicilan rumah lah, apa segala macem. Apakah menurut Cici mendingan gue cerai aja ya? Kalau gua berpandangan selama itu masih bisa diselamatkan, selamatkan sampai titik darah penghabisan. Love is giving, tapi Iya. relationship itu give and take. Kenapa relationship itu give and take? Sama kayak partnering. Partnering kan perlu ada give and take. Kalau give doang, itu bukan relationship namanya. Ya itu cuma love. Oke, ini gua perlu membedakan definisi love sama definisi relationship. Di relationship ada komitmen. Di love lu nggak perlu komitmen untuk bisa ngasih love, karena lu giving aja, giving without expect something back gitu. Tapi kalau relationship ada komitmen di situ. Nah makanya kalau gue dari awal, kalau misalkan lu mau married, sepakati dulu apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Soal finansial gimana, soal ke mertua gimana, itu semua disepakati dulu. Jadi nanti udah ketemu bottom line-nya, itu yang dijadiin bahan baku. Ya lu kayak di perusahaan ada SOP kan. Iya. Tapi masa di pernikahan nggak boleh ada SOP? Sebenarnya namanya dia bikin peraturan sendiri kan tetap dilanggar sendiri. Nah, Ya the same thing kayak kenapa orang selingkuh padahal udah ada janji pernikahan kan? kan janji pernikahan bukan hal gini. Banyak orang ngomong akad, kalau di Islam kan akad, Iya. kalau misalkan di Kristen kan kebaktian, Iya. atau janji pernikahan Iya, atau whatever. Itu kan sebenarnya hanya sebagai institusi kita terikat legal secara negara dan secara agama. Iya. Tapi secara gimana cara kita beroperasi dalam pernikahan itu nggak pernah dibahas. Kalau gue lagi ngambek, gue pengennya diapain sama lu. Kalau lagi ngambek, lu pengennya gue ngapain. Itu nggak pernah dibahas. SOP-nya nggak pernah dibahas. Nah, karena dari awal nggak ada kesepakatan untuk bertumbuh bersama, akhirnya jadi, dan apalagi ditambah nuntut, akhirnya jadi rusak. Jadi kalau misalkan gue dari awal, lu tetepin dulu bottom line-nya apa yang disepakati bersama. Terus yang kedua, pastikan lu menikah dengan orang yang sefrekuensi sama lu soal bertumbuh dan soal kontribusi. Karena kalau enggak, mereka nanti lu bertumbuh, dianya enggak. Iya. Atau dianya doang yang bertumbuh, lunya enggak. Itu akan jadi bom waktu ke depannya. Oke. Tapi kalau udah terlanjur nikah gimana? Komunikasiin, nggak ada yang pernah terlambat. Komunikasiin aja. Karena ketika lu bertumbuh, kita nggak ngomong ngerasa manis doang, bahkan bertumbuh itu sakit. Iya. Kan banyak orang bilang berubah itu sulit, padahal berubah mah nggak sulit. Berubah itu otomatis. Kita gak ngapa-ngapain, umur nambah, ada covid, ada krisis ekonomi, kan semuanya berubah. Itu Iya. otomatis. Tapi progres kan nggak otomatis. Progres itu perlu diputusin bersama. Jadi proses kolaborasi dan proses bertumbuh bareng. Jadi kalau dari awal sudah tahu ini memang proses bertumbuh bareng dan dua-duanya aware, apalagi gini Ci, lu perlu punya tujuan merit yang sama. Karena kalau lu gak punya tujuan merit yang sama, cuma didasari gue suka sama lu suka sama gue, kita cocok bercandaannya, kita cocok secara musiknya, itu 6 bulan juga kelar. Biasanya habis itu bosen, apalagi kita udah sama semua. Udah. Jadi mindset apa sih yang perlu kita punya untuk para cowok atau cewek biar sukses di soal romansa? Satu, ya, lu perlu percaya bahwa cinta sejati itu banyak, abundance, tersedia untuk lu. Oke, itu satu. Terus cowok baik tuh masih banyak, cewek baik tuh masih banyak. Itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, setelah baik, lu perlu percaya bahwa diri lu worthy, lu tuh layak untuk dapetin yang terbaik juga. Kenapa? Karena lu ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Masa Yes. Tuhan yang paling sempurna nyiptain makhluk yang ada Yang nanggung-nanggung gitu. Iya. Jadi lu perlu tahu dulu, gue layak untuk dapetin yang terbaik. Setelah lu layak dapetin yang terbaik, baru habis itu mindset soal pernikahan, mindset soal lawan jenis, mindset soal mertua, mindset soal keuangan setelah menikah. Banyak Wah banget. itu banyak, itu perlu dibenahin dulu. Iya. Habis itu baru mindset tentang PDKT. Udah selesai, baru teknik itu gampang. Teknik mah gampang. Bahkan kalau coaching sama gua, teknik itu paling akhir gua bahas. Yang paling awal tuh mindset. Justru mindset ya. Kenapa sih banyak cewek yang udah sukses, tajir mungkin ya, atau sukses dari segi materi, cantik, bla bla bla, malah dimanfaatin sama cowok matre? Ya itu nggak ada filternya. Karena nggak ada filter, Karena nggak ada filter, mereka nggak kenal dirinya sendiri. Dan gini, mereka tidak menerapkan apa yang membuat mereka sukses di karir ke romansa. Ketika lu sukses di karir kan lu ada manner-manner tertentu kan, yang nilai-nilai yang lu pegang, kayak gua perlu asertif, gua perlu komunikatif, itu kan dipegang di karir. Lu gak mungkin bisa sukses kalau komunikasi lu berantakan, lu gak mungkin bisa sukses kalau lu gak asertif. Sekarang juga pertanyaan gue, kenapa sih banyak cowok tuh kayak makin sekarang nih kayak susah banget nyari yang siap menikah gitu? Cowok, Iya, terlalu banyak ego atau
Kayak mesti ini dulu, mesti itu dulu, mesti ini dulu. Si cowoknya apa si cewek? Cowok deh, cowok. Si cowoknya. Kenapa susah? Pertama, mereka punya mental block yang tadi kita udah bahas. Terus yang kedua, mereka ngerasa yaudah sih kayaknya gue nggak perlu married. Ada yang mikirnya gitu? Ada yang mikir kayak gitu. Biasanya yang kayak gitu tuh kan orang tuh helpless dulu, habis itu hopeless, habis itu ya bunuh diri kan. Habis itu nyesel dulu bunuh diri gitu. Atau mungkin cowok yang kayak model kayak contoh George Clooney lah. Ya mungkin dia dapet cewek gampang, akhirnya ngapain butuh komitmen kayak gitu kali ya. Betul. Oh gini, secara riset memang di Amerika untuk seseorang menemukan jodoh sejatinya mereka perlu ketemu 7-12 kali pasangan yang salah. Oh gitu? Iya. Di Amerika ya? Iya, di Amerika ada di riset. Indonesia? Nah makanya banyak orang Amerika dan Eropa itu nggak percaya lagi sama konsep pernikahan. Itu cuma kertas lah gitu. Iya, Misalnya itu cuma kertas mereka. dan mereka sudah terlalu muak dengan kegagalan-kegagalan yang mereka punya. Iya. Padahal kegagalan yang mereka punya itu karena pattern, bukan karena institusinya kan, bukan karena romansnya, bukan karena pernikahannya. Cuma gimana kalau orang yang udah selalu dapet patternnya sama, gimana cara dia keluar dari pattern itu? Misal dapet cowoknya selalu yang selingkuh lagi, atau yang bad boy yang nggak jelas lagi, atau yang udah pacaran lama nggak siap nikah, beginilah begitulah kayak gitu. Iya gini kan, lu nggak tahu pattern itu benar atau salah sebelum lu menyadari ya. Iya, setelah menyadari, pertanyaan gue gini, gimana untuk keluar dari pattern? Berarti kita mesti ke komunitas yang berbeda? Bukan. Atau mindsetnya dirubah dulu? Diri sendiri dulu. Jadi gini, lu perlu sadari dulu, lu punya pattern yang salah. Entah itu pattern komunikasi, entah itu pattern soal cara lu berpikir, entah itu pattern soal belief lu, apapun itu, perlu kita aware dulu. Nah gini, lu nggak akan notice ada problem selama lu nggak punya standar. Jadi lu perlu punya standarnya dulu. Yang tadi gue bilang, lu kenali diri lu sendiri dulu, habis itu tahu cowok yang tepat buat lu itu seperti apa, cewek yang tepat untuk lu itu seperti apa. Nah setelah ada standarnya, stick with it gitu. Stick sama standar tersebut. Tapi bukan artinya perfeksionis. Banyak orang punya 10 standar, 10-10-nya dicari. Jadi tetap prioritas kan? Prioritasnya 3 teratas aja. 3 teratas. Makanya gue tuh punya peribahasa, lu tuh bukan nyari diamond, lu tuh nyari bibit emas aja. Bahasa gue ya bibit emas. Kenapa gue sebutnya bibit? Karena ketika lu ketambang, ketika digali, kan nggak ada yang digali langsung ketemu emas kan. Dia bentuknya tanah, tapi masuk mesin, dipurifikasi kan. Entah itu dipisahkan mana uranium, mana perak, mana emas, mana mineral yang lain, betul. Nah banyak orang di luar sana punya mindset pengen mengubah arang jadi berlian. Mengubah karbon jadi berlian. Padahal kalau misalkan lu belajar dari alam untuk merubah karbon jadi berlian butuh berapa lama? Nggak tahu gue. Ratusan juta tahun. Ya masa gue butuh ratusan juta tahun? Iya, tapi kebanyakan orang di luar sana, mungkin nanti habis nikah berubah. Iya. Gue bisa sih ngubah dia. Iya. Gitu. Bener banget. Sekarang kan ngomongin move on ya, banyak orang tuh kadang nggak bisa, akhirnya nggak nikah atau lama nikah karena dia susah move on. Ya. Nah gimana caranya biar cepat move on? Tipsnya deh. Oke. Untuk cewek atau mungkin buat cowok? Sama aja soalnya. Kesalahan terbesar orang ketika mau move on adalah mencoba melupakan. Harusnya? Lu kan nggak bisa melupakan. Kalau gue bilang coba jangan pikirkan gajah, pasti kepikiran gajah di otak lu kan. Otak juga begitu cara pikirnya. Jadi lu tidak bisa gue pengen lupa. Karena esensi dari move on itu bukan melupakan, tapi punya makna yang berbeda di kejadian yang sama. Contoh, kayak dulu sebelum gue move on, ketika gue dilimain sama nih cewek orang anak UI ini, rasanya sakit. Bahkan gue sering nyanyi lagu Afgan yang terlalu sadis caramu itu. Terlalu sadis caramu. Gue sering nyanyi tuh. Karena gila dong. Iya. Gara-gara gue saking sebelnya sama dia. Tapi karena pemaknaan di situ adalah gue korban. Tapi ketika gue sudah shifting pemaknaannya, gue terjadi seperti itu ya karena gara-gara salah gue sendiri, atau gue bodoh atau apapun itu, kan gue jadi ngetawain. Jadi esensi move on adalah sebenarnya ketika lu bisa tertawa lepas terhadap masa lalu lu. Oh gitu ya. Jadi kalau lu udah bisa ngetawain masa lalu lu dan lu gak ngerasa sakit ketika orang itu nyapa lagi atau apa, lu sudah move on. Jadi aim itu apa ya? Tujuan lu pertama adalah bukan untuk melupakan. Jadi bukan kayak lu semua barang-barang pemberian dia lu bakar-bakarin. Gak ngaruh, kalau gua mah pakai aja. Unblock, diblok-blokin. Kalau blocking boleh lah, karena itu tahap-tahap awal untuk blocking. Oke lah. Tapi kalau untuk buang-buang barang juga ya bisa sih. Cuma gini. Jual dapat duit ya. Iya, mending dijual daripada dibuang ya kan? Atau gua kasih ke orang lain, atau gua pakai. Kalau gua sih gua pakai. Bodo amat ya kan? Namanya kado. Jadi lu perlu ubah maknanya dulu. Nah, untuk mengubah makna kan nggak bisa tiba-tiba. Lu perlu satu, apa yang bisa lu pelajari dari sini? Apa yang bisa lu pelajari? Terus yang kedua, selain apa yang lu bisa pelajari, apa yang bisa lu syukuri?
Oke. dari kejadian ini. Oke. Setelah apa yang sudah lu syukuri, keputusan saya apa sekarang? Baru habis itu bisa move on. Keren banget. Gila, luar biasa banget percakapan kita udah hampir Ya. 1 jam lebih ini. Lebih, Bu. Lebih banget ya? Nggak kerasa. Gak kerasa ya. Heeh. Sekarang kan lu udah tadi bilang banyak yang lo coaching, Ya. Emang udah berapa banyak sih yang lo coaching? Kalau coaching, Coaching ya, ini dalam artian Private. kayak lu private, Ya, one on one gitu. Ya. Oke. kalau coaching sih ya masih ratusan lah. Karena kan coachingnya baru-baru. Ratusan juga banyak kali. Ya, Dan itu coaching udah berapa lama? Kalau di kita kontrak minimal 6 bulan. Oh, jadi dan rata-rata setelah 6 bulan udah Gini, beda. selama 6 Menjadi bulan, new person. iya new person, makeover. Makeover Terutama lah ya. makeovernya di sini. Oke. Karena kan lu mengubah pattern yang puluhan tahun lu udah pegang, Iya. diubah. Iya. Oke. Nah, terus lu ada event-event kayak seminar-seminar gitu nggak sih? ada seminar, ada training. Terdekat nih, teman-teman kalau mau lihat Oh, oke. ke lovetraining.id kita lagi mau ada live seminar. Ada macam-macam di situ, ada attraction mastery, ada man mastery, ada commitment mastery. Silakan pilih. Bedanya lovetraining.id sama lovecoach.id apa? Enggak, itu cuma sebagai domain kalau lu mau nyari love training di situ. Oh. Tapi love coach ini lembaganya aja. Oke. Ada pesan-pesan yang ingin lo sampaikan sebagai kata penutup? Intinya gini sih, ladies mau cowok ya, nikah Iya. itu bukan achievement, oke? Jadi jangan stop desperate, gue mau nikah gitu. Silahkan mau nikah, tapi pesan gue adalah lu pastikan dulu lu sudah happy, lu pastikan dulu lu sudah komplit dengan diri lu sendiri. Karena menurut gue yang ideal adalah pernikahan ketika satu institusi ini diisi dengan 2 orang yang independen. Jadi nanti ada interdependency relationship, bukan dependensi tapi interdependensi, yang dimana dua-duanya itu sudah sama-sama mandiri, dimana kebahagiaan mereka adalah tanggung jawab masing-masing. Nah, Tapi mereka bekerja sama untuk tumbuh bareng. Jadi beda, nggak saling nuntut. iya. Jadi pastikan itu dulu. Jangan khawatir sama orang lain udah nikah, udahlah bullshit lah. Karena mereka yang udah nikah juga belum tentu happy. Oke, gitu aja guys. Semoga menginspirasi buat para cewek dan cowok. Thank you so Dan jangan lupa juga kunjungi lovecoach.id, dan ada juga ebook-ebooknya segala macam kan. Gua Christina Lee. Gue Jus Aditya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.